Baiklah, selamat sore untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hosting sistem atau sistem angkat. Baiklah, kami dari kelompok 5 beranggotakan yang pertama ada Saudara Ginda Pilmal dengan NIM 19010123. Yang kedua ada Saudara Rahmatul Firdaus dengan NIM 19010118. Yang ketiga ada saya sendiri Putra Peran Joseph dengan NIM 19010016. Yang selanjutnya ada Saudara Wildan Ananda dengan NIM 19010038. Yang selanjutnya ada Saudari Novianti dengan NIM 19010034. Yang selanjutnya ada Christian Defraim dengan NIM 19010024. Yang selanjutnya ada Bang Ade Tama dengan NIM 18010047. Hosting sistem atau sistem angkat. Hosting sistem atau sistem angkat yaitu menyediakan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan drill string, dan peralatan lainnya yang menggunakan drum sebagai unit penggulung dengan slim yang terikat padanya dan menuju beban angkat melalui puli-puli yang berada pada crown block. Fungsi utama dari hosting sistem ini yaitu ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan terutama pada drill string dan casing, di mana drill string dan casing ini pada kedalaman lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Selanjutnya dan komponen-komponen pada hosting system yaitu ada yang pertama yaitu rangka pendukung atau supporting system, yaitu konstruksi baja yang dirakit atau dibangun di atas titik sumur atau lokasi pengeboran. Yang kedua ada peralatan pengangkat atau hosting equipment, yaitu peralatan khusus untuk mengangkat, menurunkan, menggantung rangkaian pipa. Yang ketiga ada alat-alat bagian atas atau overhead tools, yang merupakan mata rantai penghubung di dalam sistem pengangkat. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu substruktur. Merupakan konstruksi baja yang besar yang dibangun untuk menjadi dasar dan menunjang menara bor yang tingginya bisa disesuaikan dengan tinggi BOP. Konstruksi kerangka baja sebagai platform yang dipasang langsung di atas titik bor. Substruktur memberikan ruang kerja bagi peralatan dan pekerja di atas dan di bawah lantai bor. Tinggi substruktur ini ditentukan oleh jenis rig dan ketinggian blowout preventer stroke. Substruktur mampu menahan beban yang sangat besar yang ditimbulkan oleh derrick atau mast, peralatan pengangkatan meja putar, rangkaian pipa bor, dan sebagainya, juga beban casing. Untuk selanjutnya yaitu lantai rig, merupakan tempat untuk menampung peralatan-peralatan pemboran yang kecil-kecil, tempat berdirinya menara atau derrick, tempat dudukan round drawwork, dan tempat driller dan rotary helper. Drawwork di sini berawal dari drawwork yang menggunakan drill line, lalu dikaitkan ke crown block, lalu drill line tersebut terkait di traveling block, kemudian traveling block tersebut berfungsi untuk mengaitkan hook, dan hook ini berguna untuk menggantungkan swivel dan drill sting. Untuk ini merupakan dari cara kerja make up atau sambungan rangkaian pipa pemboran. Biasanya ada 3 orang yang melakukan pekerjaan ini, dan yang melakukan pekerjaan ini disebut holeman. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk yang selanjutnya rangka pendukung. Yang pertama ada derrick, menyediakan ruang untuk mengangkat atau memasukkan rangkaian pipa bor dari atau ke dalam lubang bor. Tinggi rendahnya tergantung kebutuhan. Jenis menara ini tidak dapat didirikan dalam satu unit, tetapi sistem pendiriannya disambung satu persatu.
Demikian jika dipindah harus melepas dan memasang bagian-bagian tersebut, kecuali untuk jarak yang tidak terlalu jauh dapat digeserkan. Menara jenis ini banyak digunakan untuk pemboran dalam, di mana membutuhkan lantai yang luas untuk tempat pipa. Pemboran di tengah-tengah kota, daerah penggunungan, dan pemboran di lepas pantai, di mana tidak tersedia cukup ruang untuk mendirikan satu unit penuh. Next. Untuk yang kedua, ada drawrock, unit mesin penarik atau pengangkat yang kuat yang terletak di lantai rig. Drawrock ini merupakan otak dari suatu unit pemboran, karena melalui drawrock ini seorang dealer dapat melakukan dan mengatur operasi pemboran. Sebenarnya, drawrock merupakan satu sistem transmisi yang kompleks. Sebagian gambaran adalah seperti sistem transmisi pada mobil. Drawrock akan berputar bila dihubungkan dari prime mover. Drawrock terletak di belakang derrick atau juga berada di dekat meja putar. Konstruksi drawrock tergantung dari beban yang harus dilayani. Biasanya didesain dengan horsepower dan kedalaman pemboran, di mana kedalaman di sini harus disesuaikan dengan ukuran drill pipe-nya. Untuk fungsi utama dari drawrock adalah untuk meneruskan tenaga dari mover ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Kemudian meneruskan tenaga dari mover ke rotary drive, meneruskan tenaga dari mover ke cat heads untuk menyambung atau melepas bagian-bagian rangkaian pipa bor. Ya, lanjut ke crown block ya. Ke crown block itu unit roda-roda atau puli-puli yang terletak di mana puncak menara pengeboran. Nah, untuk fungsinya sendiri itu crown block itu berfungsi untuk melilitkan tali pemboran dan sebagai katrol untuk membuat sistem pengangkat dapat bekerja. Crown block itu merupakan katrol-katrol pada puncak menara yang dihubungkan pada traveling block dengan menggunakan drilling line untuk meringankan beban pengangkat berbagai peralatan pemboran. Next. Nah, untuk traveling block sendiri itu, traveling block itu unit roda-roda atau puli-puli yang digantung di bawah crown blocknya di atas lantai bor bersama dengan crown block membentuk sistem karek katrol. Yuk, next Dan. Untuk selanjutnya ada kite atau hook. Alat berbentuk kite yang besar terletak di bawah traveling block di mana swivel dan rangkaian pipa bor tergantung selama operasi-operasi pengeboran. Lift penjepit yang sangat kuat dan digantung pada lift atau gantungan elevator yang lalu di sisi traveling block atau di hook. Lift-lift ini untuk menurunkan atau menaikkan bagian-bagian rangkaian pipa bor ke dalam dari lubang bor. Next. Ada lengan elevator atau link, lengan yang menghubungkan elevator dengan sisi link. Next. Selanjutnya ada elevator. Elevator itu adalah penjepit yang sangat kuat dan digantung pada link atau gantungan elevator yang dikaitkan di sisi traveling block atau di hook. Elevator ini dipakai untuk menurunkan atau menaikkan dari pipa bor. Next. Yang ketiga, alat-alat bagian atas, overhead tools. Tali kawat baja, drilling line, tali kawat baja yang menjadi penghubung dari drawwork, crown block, dan traveling block untuk menarik peralatan overhead lainnya di dalam tugas menurunkan, menarik, atau menggantung rangkaian pipa bor. Ya, baiklah. Sekianlah
buat hosting sistem ini dari kelompok 5. Mohon maaf buat kesalahan dan tutur kata yang salah dan penjelasan yang salah. Buat perhatiannya, kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Selamat sore buat kita semua.